Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel podcast Lip Perpustakaan UMY. Dan teman-teman, saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Bu Ella. Halo Bu Ella. Halo Mbak Arda. Iya, Bu Ella ini salah satu pustakawan di Perpustakaan UMY. Dan hari ini teman-teman kita akan berbicara banyak mengupas buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Gitu ya Bu El ya? Iya betul Mbak Arda. Oke, sebelumnya mungkin Bu Ella bisa cerita dulu nih secara ringkas tentang poin-poin atau yang Bu Ella highlight dalam buku berjudul Berani Tidak Disukai. Oh iya Mbak Arda. Awalnya itu saya penasaran Mbak Arda. Buku ini tuh kok judulnya itu menggelitik gitu loh. Berani Tidak Disukai. Masa kita sebagai manusia masa sungguh berani tidak disukai itu apa sih isinya? Terus akhirnya saya mencoba baca di bawahnya ini. Terus ada ini, apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Terus berenung, kok penasaran juga ini dari kesimpulannya di belakang ini ya. Terus akhirnya saya mencoba membaca ternyata buku ini berisi tentang dialog seorang filsuf dan pemuda. Seorang pemuda itu berusaha mencari filsuf ini. Katanya filsuf ini bisa mencarikan jalan untuk memberi kebahagiaan untuk dirinya. Akhirnya sang pemuda ini datanglah ke rumahnya filsuf. Terus mereka dialog selama 5 malam. 5 malam itu banyak hal yang dibicarakan di situ, mulai tentang kebahagiaan diri sendiri itu sebenarnya bagaimana cara mendapatkannya gitu Mbak Arda. Oke, jadi bukunya dikemas dalam bentuk dialog begitu? Iya betul. Oke, nah teman-teman, jadi kalau saya baca sekilas begitu ya Bu Ella juga, jadi bahwa di dalam buku ini ada teori-teori psikologi yang mendalam menurut saya begitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya Bu Ella mendapat insight dari dalam buku ini? Ini sebenarnya kan istilahnya kan dulu ada teori dari Freud itu bahwasanya hidup kita itu akan ditentukan oleh masa lalu kita. Jadi kalau kita punya trauma masa lalu, misalnya waktu kecil tuh sering dihajar oleh keluarganya, itu nanti itu akan terbawa oleh masa depan. Mereka akan jadi orang yang berkecil hati, tidak berani membaur dengan lingkungan, seperti itu yang teori Freud. Tapi justru yang teorinya Alfred Adler ini berbeda. Jadi kita itu bisa mencari kebahagiaan, bisa sukses, bisa melangkah yang lebih baik lagi, itu tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Jadi tergantung pemikiran kita, mindset kita untuk memahami masa lalu itu. Misalnya kita mengalami trauma, pernah dihajar, justru itu jadi cambukan bagi kita, bahwasanya dicari sisi baiknya untuk melangkah ke lebih baik lagi gitu Mbak Ada. Jadi akhirnya tidak memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa diulang lagi. Kan masa lalu itu tidak bisa diulang ya. Betul. Jadi itu untuk masa lalu itu jangan selalu ditanamkan pada kita. Kita merasa trauma itu berusaha dihilangkan, seperti itu Mbak Arda. Oke, jadi pernah ya kita dengar, kalau kita dengar itu ada yang kita sekarang adalah kita yang lalu. Kita sekarang ada karena kita yang lalu. Gitu. Ya. Itu berarti tidak sepenuhnya dari teori Alfred Adler ini itu tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan. Tapi kalau dari Freud itu jadi patokan, bahwasanya ke masa depan kita ditentukan masa lalu. Jadi ini ada dua teori yang berbeda. Nanti tergantung kita, kebenaran itu yang mana, itu kita yang menentukan. Makanya nanti baca dulu. Menarik ya. Baca seluruhnya, mungkin teman-teman akan bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Ada yang setuju dengan teori Alfred, ada yang setuju dengan teori Freud. Jadi nanti masing-masing orang akan berbeda kesimpulannya, pemikirannya gitu. Oke, jadi ada dua
apa ya, teori psikologi begitu ya yang berbeda. Nah, kalau menurut Bu Ella secara pribadi, bagaimana Bu Iya. Ella menyikapi dua teori yang sebenarnya sama-sama dialami mungkin ya Mm-mm, sama mm-mm. kebanyakan orang. Iya. Bagaimana Bu Ella? Kalau saya sebenarnya sedikit ya bisa setuju dengan Freud, bisa setuju dengan Alfred. Kalau kita kalau kita punya trauma ya, punya masa lalu, kita lebih baik memilih yang teorinya Alfred. Bahwasanya kita harus maju, kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau itu masa lalunya buruk mungkin ya. Iya, ya. Kalau itu masa lalunya buruk, Ini kan yang dibicarakan masa lalu yang buruk, oh gitu ya. Oh, trauma-trauma, oke, baik. trauma-trauma yang seringkali menurut Freud itu akan menentukan masa depan orang tersebut. Oke, Misalnya yang wow. sering dikucilkan itu jadi orangnya introvert, orangnya tidak bisa berkembang kayak gitu. Lah kalau Alfred itu enggak. Jadi masa lalu itu jangan dijadikan panutan ya, jangan terlalu diingat terus dalam mindset kita. Kita harus bangkit dari mencari sisi positif dari masa lalu yang kita yang jelek gitu. Dan kalau kita pengen kalau punya pengalaman itu lebih baik kita itu pilih yang teorinya Alfred itu, Mbak Ada. Jadi biar kita itu ya nanti ke depannya itu akan lebih baik seperti itu. Oh gitu, iya betul ya pemirsa ya. Jadi memang kadang kita yang tidak mau keluar dari zona-zona yang sebenarnya itu mengungkung diri kita gitu ya Bu Ella ya. Terlalu lama bersedih, terlalu lama merasa tersakiti dan merasa memang kita yang paling tersakiti di dunia ini gitu ya. Nah itu mungkin sering ya, termasuk pribadi saya mungkin ya Bu Ella ya. Oke, baik. Nah kemudian yang kedua, jadi sebenarnya di buku ini itu juga ada poin penting tentang bagaimana cara orang berpikir tentang kita. Iya. Nah, lalu Bu Ella, bagaimana nih agar kita kan tidak bisa mengendalikan cara orang lain berpikiran tentang kita. Nah, bagaimana Bu Ella memandang hal tersebut? Belajar dari teori yang disampaikan dari filsuf percakapan ini, bahwasanya kita itu kalau pengen bahagia itu harus mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita bahagia. Kalau kan ada orang yang gini, selalu tidak bersyukur, tidak mencintai diri kita sendiri. Kita itu selalu melihat orang lain tuh lebih baik, Mbak Arda. Jadi wah, kalau aku bisa jadi orang seperti itu, mungkin aku sukses, bisa jadi apa gitu. Padahal kita itu sebenarnya punya kekuatan terpendam, bisa bangkit, bisa lebih sukses dari orang lain bisa, tapi karena terbelenggu oleh ketidakpuasan diri kita, itu biasanya akan mengurangi kebahagiaan kita, Mbak Ada. Jadi kita tetap melihat orang lain tuh lebih baik, lebih ini. Jadi lebih kita bahagia, lebih bahagia, lebih senang, lebih kaya. Iya. Terus kalau kita, wah saya kalau bisa jadi mereka, bisa bergaul baik, kok temannya banyak banget. Sebenarnya kita kan bisa ya, cuma kita itu menutup diri gitu. Jadi itu yang perlu kita kita coba untuk berubah gitu, Mbak Arda. Oke, nah itu tadi teman-teman ya. Jadi walaupun Bu Ella ini bukan filsuf gitu ya, tapi kehadiran Bu Ella hari ini itu membantu kita untuk bisa memahami buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Yeah. Nah kadang jangankan baca bukunya, lihat judulnya aja kok, dimana orang-orang kan sebenarnya berlomba-lomba untuk keberadaannya diakui, disukai, melakukan segala hal agar followernya banyak gitu ya. Tapi buku ini justru kontras begitu ya dengan kebutuhan kita saat ini ya. Iya betul Mbak Arda, karena di buku ini ya kita itu jangan sampai melakukan sesuatu tuh pengen dipuji, disukai, dihargai orang lain. Misalnya ya, ini banyak teman-teman saya biar dianggap yang paling rajin ini. Di situ banyak kembali lagi kebutuhan pengakuan ya. Pengakuan. Misalnya ada sampah berserakan. Sebelum orang membersihkan, sayalah yang membersihkan. Biar nanti memuji saya orang yang rajin, yang baik hati gitu. Ternyata teman-teman tuh nggak ada yang memuji, Mbak Arda. Diem aja. Pada kenyataannya dicuekin. Iya, saya udah capek-capek, udah bersihin nggak ada yang muji. Saya kan mesti kecewa ya. Ternyata aku udah capek-capek nggak ada yang muji. Lah kebahagiaannya hilang kan Mbak Arda. Jadi waduh, yang
niatnya saya. Bahagia kalau dipuji ternyata nggak saya dapatkan. Tapi berbeda kalau kita itu sudah jadi kepribadian kita. Ini biar bersih lah. Itu udah muncul dari diri kita sendiri. Itu nanti kita akan merasa puas, merasa bahagia. Oh, tempatnya jadi bersih ya gitu. Seperti itu Mbak Arda. Oke, good. Nah, itu poin yang kesekian ya. Iya, Nah, iya. kemudian juga di buku ini teman-teman itu ada membahas tentang kritik dan penolakan di dalam hidup. Sebenarnya Iya. kan pujian, kritik, penerimaan, penolakan itu kan sesuatu yang sunatullah gitu ya. Nah, bagaimana sih pandangan Bu Ella terhadap kritik dan penolakan yang bisa saja diterima oleh orang dalam kehidupan sehari-harinya? Itu kalau dalam buku ini itu masuk dalam hubungan personal. Jadi masing-masing ini toh. Jadi kalau kita untuk melangkah itu selalu pengen dinilai baik sama orang lain. Jadi selalu untuk standarnya itu orang lain terus, bukan muncul dari diri kita. Itu nanti langkah kita itu jadi bukan kita sendiri gitu. Kita itu jadi seperti orang lain gitu loh Mbak Arda. Jadi walaupun kita sebagai manusia hidup bermasyarakat itu butuh ya ini, tapi kita dalam langkah itu jangan selalu berpatokan pada orang lain. Kita harus punya prinsip sendiri itu Mbak Ada, menurut saya seperti itu. Contohnya Bu Ella, karena kadang gini, motivasi itu juga bisa datang dari luar. Misalnya ya, ada seseorang dengan prestasi yang memang bereputasi begitu ya, kemudian kita termotivasi, aku ingin menjadi seperti dia misalnya kan, kebanyakan seperti itu ya, terlihat kaya, jadi bagaimana caranya agar aku pun bisa seperti dia. Kalau menurut Bu Ella pandangan yang seperti itu gimana Bu Ella? Sebenarnya itu juga motivasi ya. Jadi ini kan tadi yang seperti yang saya bicarakan bahwa ini ada dua teori yang berbeda ya antara Alfred sama Freud ini. Jadi salah satu itu sebenarnya juga sebagai motivasi, tapi kadang orang itu menyalahartikan motivasi. Jadi kita itu selalu menginginkan yang seperti orang lain, itu yang dibahas di sini itu. Jadi dengan selalu gitu kita itu tidak merasa diri kita itu berharga. Jadi masih merasa kurang saja gitu loh. Walaupun kita itu juga butuh motivasi, cuma mungkin ini cara untuk mencari kebahagiaan, menghilangkan rasa rasa tidak percaya diri seperti itu. Mungkin dari teori Alfred itu seperti itu Mbak Arda. Kalau menurut saya, mungkin Mbak Arda bisa nambahin. Oh ya, yang terjadi gitu ya. Kalau kita melihat yang terjadi di sekitar kita, banyak justru jatuhnya itu bukan motivasi tapi iri, ketika kita hanya menginginkan hasilnya tanpa kita mau tahu usahanya, prosesnya, upayanya ya. Iya, betul. Sehingga kalau dia mengetahui prosesnya, berdarah-berdarahnya, berkeringatnya seperti apa, itu mungkin bisa jadi motivasi. Iya. Tapi ketika kita hanya menginginkan hasilnya, lah itu bisa yang jadi merusak iri gitu ya? Merusak hati kita. Jadi kita itu kok nggak bisa seperti itu. Jadi kita itu malah nggak bisa berproduksi lebih gitu ya. Ya menunjukkan kelebihan kita, kemampuan kita karena sudah patokannya itu gitu Mbak Arda. Betul. Padahal setiap orang punya timingnya masing-masing. Makanya harus mencintai diri kita sendiri dulu. Kita bisa melangkah yang lebih baik dengan diri kita, bukan orang lain. Betul. Kenali dulu diri. Gimana mau mencintai kalau kita nggak kenal diri kita sendiri? Iya. Sering lupa diri ya Bu ya. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, Bu Ella, masih di dalam buku itu. Jadi sebenarnya Ichiro Kishimi ini, gitu ya, membahas pentingnya hubungan antara penerimaan dan ketidaksukaan orang lain terhadap kita. Ya, nah menurut Bu Ella seperti apa? Karena kita hidup bermasyarakat, nggak semua orang baik itu selalu disukai orang lain. Betul. Nggak semua orang jahat itu juga dibenci orang lain, ya kan? Jadi kalau di buku ini kita itu
boleh aja. Jadi waktu kita tidak dicintai, kita itu berusaha mengubah untuk lebih baik. Tapi jangan selalu berpatokan pada satu orang yang menentukan hidup kita gitu. Kita harus ke jalan yang lurus ke utara, padahal sebenarnya jalan yang ke yang ke timur apa ke barat tuh ada. Dan itu tidak semuanya jelek. Belum tentu yang utara ini yang bagus gitu. Tapi kadang kalau kita terpatok pada orang yang menginginkan kita itu ke arah situ biar mereka itu puas mencintai, jadi kita itu istilahnya bukan diri kita sendiri yang ini, patokan orang lain gitu. Itu ya Mbak Arda. Kurang lebih begitu ya. Jadi tidak berarti apa kata orang itulah diri kita diri gitu kita ya. Jadi nggak harus kita mengikuti orang itu biar orang itu selalu mencintai kita. Karena pada dasarnya manusia itu memang hidup bermasyarakat tuh nggak semuanya suka sama kita. Mbak Arda berbuat baik itu mungkin pun masih ada yang hatersnya menilai, juga ya. Gitu. Ada yang menilai itu itu mau cari muka gitu kan. Gitu, seperti itulah. Makanya kalau ada orang yang tidak menyukai itu belum tentu Mbak Arda itu jelek gitu loh. Mbak Arda itu melakukan tindakan yang buruk itu belum tentu yang buruk yang disukai. Mungkin ada perasaan iri, dengki, seperti itu. Sehingga penilaiannya pun akan tadi ya dipengaruhi oleh cara berpikirnya dia terhadap kita. Rugi ya kalau kita ngikutin omongan orang. Iya, kalau kita ngikutin omongan orang itu nggak akan ada selesainya Mbak Arda. Jadi yang ini salah, yang itu salah. Tapi kalau kita punya prinsip, apapun kata orang, yang penting kita pada real garis kebenaran, itu insya Allah kita itu akan menemukan kedamaian sendiri gitu. Yang pasti akan menikmati semua prosesnya. Prosesnya gitu. Menikmati hidup kita, yang kita jalani, yang menjalani hidup kita itu kan kita sendiri, bukan orang lain. Iya, orang lain mah komentar-komentar doang gitu ya. Hidup kita ditentukan Tuhan, dijalani oleh kita, dan dikomentari oleh pemirsa, oleh netizen. Oke, baik. Nah, kemudian gini Bu Ella, jadi kan banyak ya di perpustakaan UMY itu banyak sekali buku-buku dengan topik-topik pengembangan diri, self improvement, kemudian tentang psikologi seperti ini tuh banyak sekali di perpustakaan. Nah, menurut Bu Ella, apa yang kemudian membedakan buku berjudul Berani Tidak Disukai ini dengan buku-buku pengembangan diri yang kita miliki lainnya? Saya membaca buku ini sebenarnya saya ingin mencoba untuk lebih mendalami diri saya sendiri. Jadi dengan membaca, saya itu sudah mencintai diri saya sendiri belum toh gitu loh. Jadi belajar ini dari sini kan disimpulkan bahwasanya hidup kita itu tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Jadi itu juga akan ini. Kalau saya punya masa lalu buruk, ini tidak curhat ya Mbak Arda ya. Curhat, dipancing sedikit curhatnya banyak. Iya, jadi kalau saya punya pengalaman buruk masa lalu, jangan sampailah saya akan terbelenggu oleh itu. Jadi saya memilih buku ini untuk saya teruskan membaca. Awalnya juga cuma ini aja Mbak Arda, cuma spill aja. Ternyata kok bagus, nyoba dibacalah. Walaupun buku ini kan percakapan, kadang itu saya juga nggak paham Mbak Arda. Ini maksudnya filsuf apa, kadang saya ulang lagi, seperti ini gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa membaca seluruhnya, karena memang ini bahasanya bahasa filsuf juga. Jadi untuk mengartikan apa yang memaknai apa yang disampaikan itu kadang kita juga butuh perenungan seperti itu Mbak Arda. Karena ya mungkin saya bukan psikolog ya. Jadi hanya banyak istilah-istilah yang gitu. Sebenarnya bukan istilah-istilahnya nggak banyak sih, cuma penyampaiannya itu pakai ungkapan-ungkapan yang kadang itu istilahnya kita itu belum filsuf bahasa filsuf itu kayak yang sufi gitu loh Mbak Arda. Percakapannya gitu. Baik, jadi memang bahasanya kalau menurut Bu Ella tuh ya, dari segi bahasa, kemudian alurnya, kemudian juga klimaks-klimaksnya itu
menurut Bu Ella seperti apa sih? Apakah memang dia bisa dinikmati oleh semua kalangan atau seperti apa? Kalau dari bahasanya kan ini penerjemahan ya, Buku terjemahan. terjemahannya. Kalau dari bahasanya sudah bisa kita nikmati ya, kita semua kalangan bisa menikmati ini karena ini bentuk percakapan, jadi ada tanya jawab gitu loh Mbak Arda. Mengalir Jadi begitu mengalir tuh selama 5 malam itu banyak hal-hal yang dibahas dari poin-poinnya itu. Jadi itu sebenarnya mudah untuk di ini ya, mungkin karena saya kadang membacanya nggak terus ya Mbak Arda, kadang kejeda maklum lah udah curhat lagi nih. Sudah ibu-ibu itu kadang kan baca selesai, oh agak lupa lagi yang kemarin kita baca, jadi kadang betul. kita mengulang-ulang gitu, seperti itu Mbak Arda. Oke, karena memang kalau bentuknya dialog kan otomatis kita menyimpulkan sendiri, Iya, makanya merasakan sendiri gitu ya. tadi makanya dari awal saya bilang yang setuju apa enggak itu tergantung pada yang membaca. Jadi teori mana yang disetujui, ini enggak ke saya ini gitu. Itu juga enggak apa-apa, boleh-boleh aja karena namanya ini kan ya apa ya, untuk teori psikologi ya. Jadi kadang sesuatu itu kadang kita menyetujui, kadang enggak gitu. Oke, nah mungkin ada pertanyaan terakhir mungkin Bu Ella. Jadi apakah buku ini nih, buku Berani Untuk Tidak Disukai ini bisa menginspirasi Bu Ella di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya Bu Ella? Iya, karena gini, kebahagiaan itu diciptakan dan hadir dari diri kita, bukan dari orang lain. Itu yang poin yang saya inspirasi dari buku ini. Jadi kita itu jangan mencari kebahagiaan dari penilaian orang lain saja. Jadi hadir dari diri kita. Itu yang kita pelajari, bahwasanya yaitu tadi, karena awalnya kita mencintai diri kita. Jadi kebahagiaan itu kita ciptakan, bukan orang lain yang menciptakan. Itu poin yang saya pahami, saya terima dari buku ini Mbak Arda. Yang menurut Bu Ella itu paling penting. Iya, paling penting. Jadi bukan karena orang lain kita bahagia, tapi dari diri kita sendiri. Gitu. Terus nanti kalau ada pemirsa lah, kan kita makhluk sosial. Selama makhluk sosial gini Mbak Arda, selama kita itu masih melangkah di role yang benar, makhluk sosial itu kan yang julid itu tetap ada Mbak Arda, nggak akan kita itu bersih dari komentar-komentar. Tapi kita kan udah yakin yang kita jalankan itu yang benar, udah yakin aja. Kalau ada yang nggak suka, ya itu terserah kalian nggak suka, tapi saya ini merasa ini sudah ada di rule yang benar gitu. Menurut saya gitu ya. Jalan saya yang saya rasa benar dan saya jalani itu. Nggak peduli orang lain ngomong apa gitu ya. Iya, gitu. Karena kalau kita selalu melangkah, selalu ditentukan orang lain, nanti kita itu malah nggak bahagia Mbak Arda. Iya ya. Iya. Gitu. Jadi kan karena saya sekarang ini mikir teman-teman. Jadi kayak misalnya, iya betul kita harus mengikuti kata hati kita gitu. Tapi ketika itu bersinggungan, misalnya sekarang aja ya, kita di kantor, itu kan kita juga tidak bisa juga ada banyak kepentingan berbenturan dengan target kantor, target perusahaan, berbenturan dengan kepentingan pribadi masing-masing. Nah itu kayaknya kok menjadi hal yang mudah atau susah ya ketika kita harus benar-benar. Iya betul. Tapi gini Mbak Arda, kita itu kan mencari kebahagiaan itu dari mindset kita. Jadi saya kembali ke kita juga. Jadi nggak usah kita memikirkan orang lain. Saya melihat Mbak Arda, pas Mbak Arda itu melakukan suatu istilahnya kebaikan gitu. Itu paling cari muka aja gitu. Itu kan saya nggak bahagia itu jadinya. Dari perspektif Bella. Jadi saya kalau menilai orang, jadi hubungan personal saya jelek itu bukan karena Mbak Arda, karena saya sendiri. Yang kenapa saya menilai Mbak Arda cari muka di saat Mbak Arda melakukan kebaikan kayak gitu. Jadi hubungan personal itu yang yang ini itu kita sendiri yang menciptakan
kita itu bahagia apa enggak. Tapi kalau istilahnya kalau kita itu selalu julid itu pasti nggak akan bahagia, Mbak Arda. Iya kan? Kalau menilai orang baik itu selalu dicari negatifnya, itu kita nggak akan bahagia. Benar nggak? Coba Mbak Arda, kalau nilai saya terus apa yang saya lakukan salah, Selalu salah. di saat saya benar, itu sebenarnya nggak bahagia bukan saya tapi Mbak Arda, karena jadi berpikiran negatif terus gitu. Kalau kita itu pikirannya positif, insya Allah kita itu akan bahagia. Jadi nggak usah menyalahkan orang lain dan Karena selalu ketidaksukaan tadi. karena ketidaksukaan tadi, dan selalu membenarkan kita dengan anggapan kita itu. Jadi itu malah mengurangi kebahagiaan kita. Terus Gitu. Bu Ella, satu lagi. Jadi tadi ya, mindset seseorang itu mempengaruhi penilaian mereka terhadap kita. Nah, apa sih untungnya bagi kita dari penilaian-penilaian orang itu tadi, baik dia suka ataupun tidak suka, itu untungnya buat diri kita apa, Bu Ella? Kalau misalnya kita melakukan sesuatu di saat ada yang nggak suka, itu bisa jadi introspeksi kita. Tapi jangan itu jadi kita membenci orang yang menilai. Oke. Karena itu kan hubungan personal kan. Iya, Makanya, betul. misalnya Mbak Arda menilai kita tidak baik, itu introspeksi kita. Oh, yang salah apa ya? Tapi jangan terus membenci Mbak Arda. Kalau saya membenci Mbak Arda, kebahagiaan saya hilang gitu kan. Betul. Gitu. Iya. Jadi harus memperbaiki diri karena kita cinta sama diri kita sendiri, nggak usah menyalahkan orang lain. Kalau kita pengen berbuat baik, ya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Oke, gitu. itu kalau yang tidak suka. Ya, jadi manfaatnya ketika ada orang yang tidak suka dengan kita adalah jadikan itu sebagai kritik dan introspeksi. Kalau kemudian penilaian terhadap kita yang baik, penilaian positif Yang baik. atau pujian terhadap kita, itu manfaatnya apa, Bu El? Ya itu memberi kebahagiaan karena kita manusia bermasyarakat, kalau kita dipuji senang kan. Gitu ya. Tapi jangan seperti tadi, jangan tujuan kita melangkah itu karena pengen cari istilahnya penilaian pujian gitu. Kalau memang ada yang memuji, oh ya berarti langkah saya udah benar gitu. Tapi itu bukan tujuan utama. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita itu melangkah menunggu pujian orang lain, saat orang itu tidak memuji, kita kecewa, kita marah, kecewa. Oh, aku udah ini kok nggak ada yang menilai bagus ya. Malah dicuekin. Malah dicuekin. Kan jadi ada keluhan. Keluhan tuh mengurangi kebahagiaan kita, Mbak Arda. Oke. Gitu. Oke, wow, jadi makin penasaran ya teman-teman. Iya, yang mau baca nanti bisa pinjam di perpustakaan. Di perpustakaan, di perpustakaan pusat ya, Bu Ella. Iya, betul. Oke, segera saja ke sana untuk bisa meminjam kemudian membaca bukunya. Iya. Oke, mungkin terakhir. Jadi Bu Ella, dari yang kita bahas hari ini, kira-kira Bu Ella mau merekomendasikan buku ini untuk siapa? Untuk semua pustakawan pemustaka di UMY. Pustakawan juga mungkin pustakawan banyak yang target begitu ya, sehingga dia membenci dirinya, nggak bisa ini lo curhat. Okay. Jadi mungkin hubungan personal kita akan jadi lebih baik, Mbak Arda, kalau semuanya membaca buku ini sesama adanya pustakawan. husnudon ya. Iya. Jadi untuk mahasiswa itu bisa membaca ini untuk menambah motivasi, karena sekarang itu terus terang ya, mahasiswa sekarang itu gampang galau, gampang stres, nggak tahu itu akibat karena pandemi apa terlalu lama dikurung di rumah bagaimana, sedikit-sedikit galau gitu. Jadi mungkin sedikit-sedikit ini jadi baper ya, kayak nggak gitu, diajak gitu. jalan Gitu. kepikiran gitu. nggak diundang ke ulang tahunan, iya, sudah kecewa. gitu, kecewa. Gitu Itu ya. mungkin ini jadi salah satu buku untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih baik, Mbak Arda. Oke, Iya. itu ya buat teman-teman semua yang ada di luar sana, bagi yang ingin mencari kebahagiaan sejati bisa membaca buku
berani Berani tidak tidak disukai. Oke, terima kasih untuk hari ini Bu Ella dan Iya. teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Iya, ya. betul. Tentu saja apa yang kita sampaikan di sini tidak cukup untuk mengungkapkan yang ada di buku ya Bu Ella. Jadi penting bagi teman-teman untuk bisa membaca bukunya di perpustakaan UMY. Iya, betul. Banyak selain buku ini sebenarnya masih banyak untuk pengembangan diri, untuk ini banyak. Jadi nanti teman-teman bisa membaca buku yang lainnya untuk pembanding, Mbak Arda. Ya. Betul ya, tidak pernah berhenti di satu buku ya. Betul. Oke, itu tadi teman-teman bincang siang kita membedah buku berjudul Berani Tidak Disukai. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Ella atas hadiahnya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di channel Podcast Lip Perpustakaan UMY berikutnya. Saya Arda. Saya Ella. Viva Viva Literaria. Literaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.